Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi. Strategi BUMD menuju PAD 2 triliun rupiah. Saya ke Pak Insinyur Muhlis. Bagaimana kemudian mengantisipasi kebocoran dan dalam bentuk pengawasan Anda Pak selaku salah satu anggota DPRD Makassar? Ya, terima kasih banyak. Tadi dari Perumda Parkir yang kebetulan hari ini diwakili oleh adik saya Ical sudah memberikan salah satu metode cara, yaitu uji petik. Jadi itu jadi itu memang salah satu cara untuk mengantisipasi adanya kebocoran parkir yang ada di lapangan, yaitu uji petik. Nah, kenapa? Kalau kita sudah uji petik, di situ memang sudah memberikan gambaran bahwa yang tadinya ternyata di titik parkir A misalnya pendapatannya bisa sampai 500.000 per hari. Selama ini menyetor cuma 50.000 atau 100.000, berarti ada kebocoran 400.000. Nah, itulah kebocoran itu diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya, kan begitu Cal ya? Siap. Nah, sementara Perumda yang baru sekarang ini punya inovasi baru, yaitu melakukan uji petik, dan kami dukung itu. Karena setelah uji petik, saya rasa di situ sudah ada gambaran umum tentang pendapatan satu titik parkir, itu baru satu titik parkir, dan berpindah dari titik satu ke titik yang lain untuk diuji petik. Yang kedua, menyangkut pelayanan parkir juga tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada Perumda Parkir, dalam hal ini adik saya Ical, bahwa tolong ditertibkan itu parkir-parkir yang seperti yang ada di Pasar Butung sampai parkir 50.000, 20.000, itu sudah di luar kepada pelayanan. Sudah pelayanan. Dan itu juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, uangnya diambil sendiri, uangnya dimakan sendiri, sementara Perumda Parkir ini hadir untuk melayani masyarakat, untuk mencari PAD untuk Kota Makassar, dan untuk membangun Kota Makassar, seperti itu. Ya. Apakah untuk mendorong kinerja dari BUMD ini sudah dibahas kemudian di anggota Dewan, Pak? Iya, jadi kami itu baik secara di forum resmi dengan adik-adik BUMD, teman-teman BUMD, biasa sharing rapat, meskipun di luar forum resmi kami sering bertemu, misalnya suatu saat nanti kita ngopi-ngopi ya Cal ya, sharing-sharing tentang bagaimana mereka, kan ini sebenarnya BUMD ada macam-macam, ada PDAM, ada parkir ya kan, seperti itu. Jadi memang kami dari Komisi B harus membangun hubungan yang harmonis dengan BUMD yang ada di Kota Makassar ini untuk menaikkan PAD Kota Makassar untuk mencapai 2 triliun. Oke, sebagai bentuk pengawasan dan controlling begitu Pak ya? Ya, saya kembali ke Pak Ical. Bagaimana kemudian strategi Anda Pak untuk kemudian tahun ini bisa mencapai PAD 2 triliun? Itu tadi saya bilang, begitu selesai kami uji petik, ya, kami akan menetapkan berapa sih nilai total dari nilai pendapatan di situ yang harus mereka bagi ke kami, yang harus mereka bayar ke kami. Itu yang harus kami buat dari hasil uji petik, penetapan jumlah setoran dengan sesuai fakta yang ada di lapangan itu ke kami. Dan insya Allah kalau seperti itu, maka saya optimis kami bisa jadi salah satu penyumbang lah yang karena masa kerja kami ini di 2022 kurang lebih tinggal 4 bulan lagi ya. Ya insya Allah lah kami optimis salah satu penunjang untuk menuju 2 triliun itu dengan konsep yang akan kami lakukan ini, saya sangat optimis itu bisa. Kemudian setelah itu, setelah kami menetapkan tarif untuk mereka setor ke kami dengan sesuai fakta hasil uji petik, pihak kepolisian dan TNI dan kemudian yang kami minta untuk membantu kami di lapangan, itulah yang akan kami minta dengan pihak dari Perumda Parkir sendiri untuk melakukan pengawasan-pengawasan di titik-titik di lapangan hasil uji petik itu tadi dengan sesuai jumlah setoran yang sudah ditetapkan. Karena ke depan insya Allah kami 5 direksi ini bersepakat untuk membagi area parkir itu dibawahi oleh 1 orang koordinator di kecamatan. Karena dari hasil analisa kami juga, ini kan pihak keamanan itu Polsek kan ada di tiap kecamatan. Koramil juga itu ada di tiap kecamatan. Makanya biar mudah
koordinasinya, kerjasamanya, untuk pengontrolan dan pengawasan, kami akan bagi seperti itu. Kami petakan wilayahnya. Karena selama ini proses perubahan pembagian wilayah itu belum ada. Setelah kami lihat juga salah satu strategi ya, kami akan bagi wilayah supaya mudah mengontrol itu. Kemudian dari bapak-bapak dewan sendiri juga, karena kebetulan itu kan juga kemudian menjadi daerah-daerah pemilihan beliau-beliau, di mana pasti juga seperti yang Pak Dewan sampaikan tadi bahwa kami sering berkoordinasi, mereka kontrol kami karena mereka punya tanggung jawab pengawasan juga ke kami. Kan lebih mudah gitu, kayak misalnya mereka di wilayah sini, beliau-beliau dapat kabar juga ada yang komplain, ada yang apa, Jin wilayah mana, kecamatan apa, itu kan enak kontrolnya. Kemudian ini beliau-beliau di dewan kalau ngawasi kami, kemarin aja kami selesai rapat ini, pokoknya kami nggak mau tahu. Bapak-bapak ini sudah dibekali dengan perumda baru yang bagus, silakan berbuat. Ya intinya bapak-bapak harus penyumbang PAD. Dan kami juga bertanggung jawab sama beliau-beliau menyampaikan apa yang akan kemudian menjadi langkah-langkah kami tadi untuk menunjang PAD itu. Ya, dan secara garis besarnya kami bertanggung jawab langsung terhadap Bapak Wali Kota Makassar. Oke. Seperti itu. Jadi yang paling mencolok adalah memetakan wilayah begitu Pak ya, dengan koordinasi lintas terkait. Iya. Bagaimana kemudian komunikasi Anda dengan lintas-lintas sektor terkait Pak untuk kemudian mencapai target ini? Itu yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dan pihak TNI. Sebenarnya kami dari masuk September ini kita sudah mau action di lapangan ya sama beliau-beliau, cuman karena ada hajatan F8, akhirnya beliau-beliau juga terlibat dalam prosesi pengamanan itu. Makanya kami undur dulu. Pasca F8 ini insya Allah kami akan action dengan uji petik dan kontrol pengawasan yang akan kami lakukan. Ya saya tidak usah terlalu mau janji-janji, bahkan sampai nanti ke depan proses mensejahterakan jukir itu kami sudah punya konsep. Sampai konsep digitalisasi parkir juga itu sudah kami atur semua. Cuman kunci awalnya di uji petik itu. Kunci awalnya di situ. Seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa ya direksi sebelumnya bagus, kami juga akui itu. Adapun uji petik yang pernah dilakukan itu oleh sebelum kami, tapi tidak menyeluruh. Mereka hanya ambil sampel. Kalau kami ini kami mau menyeluruh di 1104 kurang lebih titik parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Makassar. Itu akan kami lakukan secara spontan langsung semua. Tinggal kita menetapkan apa yang dari hasil uji petik tersebut, dan itulah yang menjadi kontrol kita di lapangan dengan melibatkan pihak Polri dan TNI. Baik, Pak Insinyur Mukhlis dan juga Pak Ical, kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di Dialog Legislasi.